Ya, Menir. Jadi ini Stefanus Vitigas. Kalau mau diperhatikan ini Stefanus yang ada backing ini dia bukan solid. Ini bukan solid ini. Ini namanya wire mesh. Jadi kalau untuk wire mesh itu kalau orang mau extrude garis. Jadi waktu nggak ada extrude itu DP garis itu nyandak kuda apa? Supaya ini garis ini kalau kita extrude, dapatnya solid kan? Tapi itu sebenarnya wire mesh. Itu cuman Ya, kita jadi bagi itu nomor kita nintok bikin gimana Menir jadi. itu karena Ya. DP garis nyandak tertutup. Coba nggak kira ya. Ini kan dia nggak tertutup toh, makanya dia cuma jadi Iya, wire mesh, jadi cuma jadi selimut. Itu beda kalau nggak ada backing dari garis yang tertutup. Kayak ini kotak ini dong. Jadi bedakan ini. Ini yang iya Menir. garis tertutup, sedangkan ini wire mesh. Nah itu nanti kalau di proses render, ini nggak bisa kena render ini, karena dia nggak solid. Beda dengan SketchUp. Kalau SketchUp memang bentuk solid yang dibuat itu mungkin yang wire mesh ini saja mungkin bisa apa bisa terlihat solid. Tapi kalau untuk CAD nggak bisa. Karena kalau orang lihat ini sebenarnya ini lubang ini. Ini kan lubang. Dia bukan solid. Jadi untuk cara yang tepat di saat kita buat terang backing garis, seperti ini. Itu kita biasanya di terakhir kita klik ini, close. Atau tekan C, itu di keyboard C, terus enter. Jadi dia otomatis dia tertutup. Jangan berbiasakan untuk seperti menggambar ini, seperti ini, menggambar kotak. Terus yang di terakhir, orang sebut udah begini dong. Itu bisa dia bisa close, bisa juga enggak. Jadi ada baiknya kalau menggambar, bisa terang backing pola-pola, contoh seperti ini. Yang terakhir di saat semua ini untuk garis penutup itu tinggal ketik C, enter, supaya otomatis dia tertutup. Karena takutnya di saat kalau lupa terang backing pola-pola yang seperti itu terus terang nggak pakai perintah close itu, seperti ini, orang suara harap dan ini mungkin buku apa. Apalagi orang nggak pasang DP notasi seperti ini. Ini nggak buku apa tuh ini. Itu setelah orang extrude dia nggak bisa malah, dia nggak bisa di extrude. Atau kalau senanya garis ini, jadi lupa bagian tadi ya. Ini nggak buku apa ini. Tapi kalau terlangsung begini, ini dapat lihat seakan-akan tertutup. Jadi seperti ini nih. Dia bisa terekstrud tapi hanya dalam bentuk wire mesh. Karena bagian akhir ini enggak tertutup ini. Jadi pastikan di saat membuat garis untuk bukan garis, membuat bentuk apapun yang mau backing dalam bentuk-bentuk seperti ini. Terakhir itu tinggal ketik C atau kalau ada pilihan close, tinggal klik yang close ini. Dia langsung tertutup ini. Itu untuk menghindari bentuk-bentuk yang nanti yang sampai jadi seperti ini.
Jadi kalau ada baiknya nanti ini diperbaiki ini. Coba perhatikan yang ini kan dinding ini kan solid, tapi yang satunya ini tidak tertutup ini. Ini cuman atau waktu di saat menggambar mungkin kalian menggunakan line ini, line. Ini kan line. Ini kita pakai perintah line bukan polyline. Terus kita close. Terus, jadi di saat extrude seperti ini. Meskipun tadi kan nggak tertutup kan tadi, tapi karena menggunakan perintah line, ini yang line ini, akibatnya bentuk itu tidak lagi jadi bentuk solid yang tertutup. Ini line ini. Caranya sebenarnya bisa. Jadi kalau terlanjur pakai perintah line, ini tinggal gabungkan. Ini pakai perintah ini, polyline edit. Poly perintah keyboard itu P edit. Klik salah satu garis, enter, yes, enter, terus pilih join, enter. Kalau sebentuk ini sudah jadi polyline tertutup ini. Bentuknya jadi solid. Bentuk seperti ini. Jadi perbiasakan, mungkin itu yang sempat kita kasih tahu, dalam membuat objek 3 dimensi, jangan lagi menggunakan perintah line, tapi gunakan perintah polyline. Kalau nanti coba kalian perhatikan dari video di awal, kita selalu menggunakan garis dengan perintah polyline, bukan perintah line. Kalau perintah line itu hanya untuk garis bantu. Tapi untuk membentuk dinding, untuk bentuk-bentuk yang solid, perbiasakan gunakan perintah polyline. Mungkin itu yang lalu kita nggak sempat. Bener. Izin bertanya, Bener. Silakan. Bener, kalau misalnya dia sudah terlanjur sudah di 3D tuh gambar komunikasi gabung, Bener, apakah masih bisa? Kita sih nggak pernah bikin. Kalau sebenarnya terlanjur begitu, kita biasanya kita pakai tetap garis dinding itu kita mesti bikin ulang. Kita mesti dasar dari di video keberapa itu ya, kita ada bungkus yang dinding itu. Jadi ini kan DP dinding yang kita ada bungkus itu. Jadi ini kan pakai perintah polyline semua. Jadi dasar dari dinding ini, jadi jangan sampai menggunakan perintah line. Misalkan pakai perintah polyline supaya nanti di saat kita mau extrude itu dia tak extrude satu kali kan. Jadi terpaksa ini mesti bikin ulang ini. Langsung solid kan ini. Oh iya, Bener. Halo, gimana putus-putus? Oh iya, Bener. Bener, kalau DP UCS Pak kita, Bener, ada berubah kaki-kaki, Bener, waktu dapat gambar 3D. Apakah memang begitu, Bener, DP tampilan UCS yang seperti di logo di bawah, Bener? UCS ini biasanya dia menyesuaikan dengan objek yang akan dapat orang mau pakai ini, mau pakai spool ini. Otomatis biasanya ini UCS ini dia akan mengikuti, dia akan berubah. Tapi kalau mau suka, jadi perhatikan kalau ada DP ini toolbar Sudah, Bener. UCS. Kalau dia DP UCS itu dia rupa nggak sesuai atau bukan global. Ini namanya posisi UCS global atau UCS world. Jadi di saat rupa Olympia UCS itu dirupa dia putar begini, X bukan Z bukan ke atas, itu tinggal klik ini UCS world.
Itu saya balik ulang di UCS yang awal, yang standar. Oke, bagaimana? Kira-kira begitu? Ya bisa Mir. Jadi kalau UCS itu dia nggak sesuai lagi, dari UCS nggak sesuai lagi, tinggal klik ini, UCS Word. Dia kembali ke bentuk semula. Oke, bagaimana? Ada lagi pertanyaan? Ya, bisa Mir. Yang lain bagaimana? Kalau Oh, bagaimana? Silvanus? kalau Mir mau bikin di pintu kok Mir itu kita Beda. kalau mulai pakai gambar kan soalnya tidak lengkap di pintu kurang ada pakai kita kurang ada akal-akal Mir supaya jadi di pintu. Karena iko waktu Mir video masih belum tak itu Mir pak kita Mir. Yang pintu kan ini kan pintu dasarnya kan dari ini kan contoh. Contoh kita ini contoh dulu ya. Beda dasar ini. Ini kita cuma bikin pintu kan. Jadi ini kita naik 3,60 meter. Seperti ini kan. Oh. Jadi untuk simple, dinding ini kita copy dengan jarak 2,10 meter. Kita cuma mau ambil untuk selanjutnya kita pakai perintah slice kan. 2,10 meter. Kita copy tapi kita ke sana. Jadi kita gunakan ini. Nanti kita gunakan perintah slice. Kita klik ke objek dinding yang pertama. Kita pakai yang titik ini. Sorry. Perintah slice. Klik objek, enter satu kali lagi. Untuk perintah slice, saya bisa. Itu Mir, itu kok Mir. Perintah slice Mir belum terlalu mengerti Mir. Untuk tombol slice, perintah slice ada. Atau tinggal Ya, ketik SL so kan ya. ada. Jadi perintah slice, klik objek yang mau dipotong, kan? Enter. Kita enter satu kali lagi. Usahakan ini di dalam kurung ini 3 point. Jadi kita biasa untuk memotong pakai ini, pakai perintah 3 point. Enter satu kali lagi. Jadi perintah slice tuh, klik. Selanjutnya klik objek, enter satu kali lagi, klik titik yang akan dipotong seperti ini. Kalau ini kan terang mau potong berarti horizontal. Jadi arahkan ke X satu kali, baru ke Z, ke Y satu kali. Terus kita enter. Bagian atas ini yang tadi objek cuma untuk pemotong kita hapus. Ini kan DP sisa. Dia kan jadi begini. Oh ya, tadi kita seharusnya kita potong satu kali dengan yang bagian ini. Oke, kita potong ulang. Jadi seharusnya ini langsung potong dua-dua dong. Jadi seperti ini kan. Selanjutnya kita pakai perintah ini, press pull. Kita klik press pull. Jadi ini ada bidang ini, bidang yang atas. Kita tinggal klik. Kita antar ke titik yang dinding yang sebelah. Ini juga kita antar ke dinding yang sebelah. Coba udah apa dah? Ini juga coba udah. Ini juga sama. Seperti ini. Nah ini yang kalau ini kan sebenarnya kan tangga tuh ini. Ini kan seharusnya di bawah. Jadi ini kan kita cuma setnya untuk pintu. Jadi gunakan perintah slice. Kalau yang sebelumnya kita pakai untuk objek pemotong kita pakai lantai itu. Lantai kita copy, kita kasih naik 2,10 meter. Itu yang lalu kan contoh kita ambil dulu. Jadi seperti ini. Jadi kita gunakan lantai kan sebelumnya. Lantai yang kita
kita kasih apa? Kita copy dong. Oke, kita ulang teks dulu. Dimensi. Ini dia polos seperti ini. Kayaknya nggak bisa ini. Kita bikin contoh ini di bagian lantai ini tuh. Jadi ini kan kita mau senai lantai dong. Tapi karena kita ini kan kita cuma bikin simulasi. Contoh ini itu lantai kan. Baru ini kan kita kasih naik untuk dinding. Terus yang lantai ini kan yang sebelumnya yang sebelumnya yang kita pakai untuk mengcopy. Ini kita copy, kita kasih naik ke atas 2,10 meter. Seperti ini kan. Nah, batas ini kan yang kita akan gunakan 2,10 meter ini. Terus kita gunakan perintah slice. Klik ini dua objek ini, enter lagi satu kali. Titik bagian ini kita gunakan sebagai poin. Kita arahkan ke sumbu X satu kali, ke sumbu Y satu kali. Terus kita enter. Objek yang lantai ini terus kita hapus. Jadi kita gunakan ini yang potongannya ini untuk dengan menggunakan perintah press tool kita sambung untuk membuat lubang pintu. Yang lain juga sama. Selanjutnya kan ini kita tinggal gabung union. Nah, jadi seperti ini. Jadi usahakan dinding itu memang mesti jadi dulu. Pastikan untuk dinding jadi dulu. Karena kalau dalam posisi wire mesh, kita nanti tahu kalau dia boleh mau potong ya. Kita sendiri belum pernah sampai situ sih. Karena kalau kita bikin 3D, terus itu dinding cuma jadi wire mesh seperti itu, otomatis berarti kita pikir berarti itu salah. Mungkin kita mesti terus dan kita mesti mau perbaiki ulang tuh dinding, bikin sejadi ulang, saya bikin dia solid, baru kita bisa mau potong. Karena kalau wire mesh percuma mau potong itu kan cuma selimut, dia bukan solid. Jadi bagaimana? Boleh begitu, Stefanus? Boleh, Menir. Oke, yang lain bagaimana? Ada pertanyaan? Henry mungkin, Rizka, sebelum kita masuk ke materi. Ada pertanyaan tentang ini, perintah-perintah mungkin? Ada sementara record Ner, soalnya kita itu kan berat tuh Ner, jadi kalau sambil baking berat sekali Ner. Oke, enggak apa-apa, no. Begini juga, kalau memang berat, biar juga nanti nanti karena bawa ini juga kan di YouTube. Jadi karena saya bilang memang mungkin spek komputer yang berat, oke lah, enggak apa-apa. Enggak usah sama dengan Stefanus kan dia juga nyedak langsung mengikuti. Nanti dia tinggal bawa ini di YouTube, terus dia baking. Tapi maksud di saat ini ada baiknya kalau memang mau ada pertanyaan tentang perintah-perintah yang mungkin jangan sampai di saat mau di baking kontak salah. Tapi terus terang kita kalau sebagai ini berarti kita paham mengenai kondisi kan. Dari yang kontrak ini kita cuma lihat ya, kita kok cuma mau lihat yang mana yang peduli dengan mata kuliah ini. Kalau yang lain memang dalam pikir juga ada masalah untuk nyendak hadir ya. Untuk kita itu kan pilihan, itu kan mengenai pilihan tuh. Karena di sini kita cuma mau lihat sampai di mana sih mengenai motivasi. Di saat kita lihat mengenai motivasi ada, kita akan berusaha perjuangkan juga. Kita yang mau lupa sampai di pertemuan ke-7 ini, kita lihat meskipun mengenai ada bolong-bolong di tugas, kita berusaha mau menghargai siapapun yang ada motivasi, yang termotivasi dengan mata kuliah ini. Makanya kita berusaha untuk ini berarti oke lah Stefanus sudah. Kalau kita sih dia tinggal mau kumpul yang tugas yang berikut DP nilai full. Nah yang masih kurang kan Rizka dengan Indri kan ini. Jadi kita kalau bisa
Kalau ada pertanyaan silakan mau tanya supaya dong, meskipun mungkin nanti ngoni petugas itu nggak bisa dikatakan maksimal, kita juga yakin karena Stefanus ini termasuk baru yang kita tahu dari KD1 itu dia cuma ada pinjam komputer lah kalau dia bikin tugas kita. Ya bagaimana kita nyana hafal satu paham tuh. Jadi kita so paham dari awal kok. Kalau Stefanus itu dia punya masalah itu loh yang kita syukuri dari awal tuh. Stefanus kan yang kita tahu memang dari nol. Kalau coba ini kan sampai dengan bentuk saja yang dia kirim kita so bersyukur lah. Jadi kita harapkan juga Indi dan Rizka, jangan usah takut-takut, jangan usah bilang, oh kita kok masih baru belajar. Kita bilang, tapi maksudnya backing yo, meskipun salah, tetap mau ada nilai. DP nilai yang utama di situ bukan cuma sekedar nilai hasil yang mau backing, tapi ada nilai toleransi dari dosen, kan biasanya begitu. Di saat dosen menghargai, di saat ada hal yang kurang, dosen itu pasti akan mengisi nilai-nilai yang kurang itu dengan nilai toleransi yang dia pegang. Kita juga pasti begitu. Meskipun Oni lihat kita mungkin agak keras di penilaian, apalagi absen. Kita keras, karena for kita kan absen sebenarnya kan Oni tinggal, meskipun Oni mungkin nyanda mau hadir keseluruhan sampai akhir, di saat kita kirim absen, Oni isi, mungkin Oni keluar, tetap kita akan nilai itu Oni masuk. Seperti itu dong. Tapi yang kita ada, meskipun kita nilai Oni masuk, tapi kita ada nilai toleransi minus Ngoni nah begitu. Ada nilai minus di situ. Jadi kita pikir, oh biar kita isi Ngoni absen hadir, tapi Ngoni itu ada nilai minus for kita di masalah etika. Dan masalah etika itu kita pegang, apalagi Ngoni cuma berapa orang pasti kita tahu dong. Nah di saat ini kan kita lihat ketuk tadi Ngoni ada komen di WA kan, Ngoni bilang ada masalah. Oke lah. Kita prinsip cuma begini. Hadir dan tidak hadir itu kan pilihan for Ngoni dong. Kita cuma berusaha untuk melihat bagaimana sih Ngoni untuk apakah Ngoni mau lulus atau enggak sih untuk mata kuliah ini dong. Kan rugi kalau seandainya Ngoni enggak lulus. Padahal yang Ngoni mau lewati itu cuma tinggal berapa tahap kan. Oke. Mungkin kita terlalu panjang lebar, tapi seperti itu ya. Jadi Ngoni nggak usah takut. Kita ada nilai toleransi di sini. Jadi sama dengan rupa Stefanus, dia rajin, dia mengikuti, meskipun dia salah bikin dia kumpul, kita ada nilai toleransi. Jadi Ngoni nggak usah takut. Kalau seandainya kita tidak mau menghargai Ngoni, Ngoni petugas, enggak. Kita tetap, Ngoni kok cuma berapa orang, jadi kita ingat. Oke, jadi bagaimana? Dari Indri mungkin, atau Rizka, sebelum kita mulai. Iya benar, nanti kita coba uninstall SketchUp dan Lumion biar boleh mau apa itu AutoCAD boleh mau berjalan bagusnya. Lumion yang kita tahu di saat Ngoni mau install itu ribet itu. Asal tahu loh, yang kita tahu kan ribet sekali dia kalau Lumion. Jadi boleh kalau uninstall itu, tapi di saat Ngoni mau install ulang, kalau yang kita tahu ribet itu karena dia masih akun segala macam. Lumion berapa sih yang ada? Ya benar. Lumion 6 ner. Oh sama dong, yang kita kan sampai sekarang cuma pakai Lumion 6. Untuk Ngoni dong, apalagi yang untuk masih awal-awal, jangan dulu pakai di atas Lumion 6. Lumion 6 itu kalau kita paling bagus. Kalau masuk ke lebih di bawah, cari yang Lumion 4.5 atau 4.6. Itu lebih ringan lagi. Untuk pemula. Kalau yang di atas Lumion 6 kok itu yang ya jago-jago dong Pak sebenarnya. Karena DP aplikasi itu kan banyak sekali DP yang support dong untuk material di dalam. Boleh terserah. Mungkin untuk ini supaya lebih ringan, kalau komputer dengan spek masih terbatas, pakai juga yang Enscape. Itu lebih ringan yang kita tahu. Iya benar. Oke, Rizka,
ada masalah atau ada yang perlu mau di sharing di sini? Tidak ada, Mer. Oke, ini ini orang semua masuk di tahapan yang mungkin yang lebih ribet ini, yang lebih rumit lagi. Kalau sebelumnya orang cuma mau backing lantai, dinding, tangga termasuk rumit. Ini terus mau backing sampai di atap. Atap, oke. Kira-kira yang orang mau backing, ini kita sempat ada coba simulasi. Jadi yang terang mau backing sebenarnya ini. Terang mau selesaikan ini. Jadi ini atap, tambahan untuk dak-dak beton ini. Baik bagian depan ataupun bagian belakang. Ini retralis. Sampai untuk ini, carport. Carport juga kita nanti tahu apa boleh mau kelar ini. Ini kan nanti ada di perangka besi dan ditutup dengan kaca. Jadi sebenarnya untuk materi 3D ini sebenarnya panjang. Tapi kita memang di awal itu sebenarnya ini 4 kali pertemuan sih. Tapi sampai waktu kita rasa dengan menggunakan YouTube, jadi kita percepat di pekerjaan. Tapi selebihnya tinggal lihat di YouTube, no. Makanya untuk yang tugas ini, yang nantinya finishingnya kira-kira seperti ini sebenarnya juga belum optimal ini. Tapi kita rasa sampai sini aja. Karena ini orang belum bicara tentang, ini saja kita belum sempat kasih lubang di jendela. Ini tinggal jendela-jendela sih, tapi atap sudah sama. Ini juga ada DP, harusnya ada rangka untuk jendela di sini. Tapi oke lah. Kita minta, ini nggak usah terlalu takut yang masalah ini tugas. Karena yang nanti kita tinggal mulai tugas mandiri dah. Jadi kita coba mau kejar ini, cuman sampai penutup atap, sampai carport. Kira-kira seperti ini dulu. Karena sebenarnya kan ini nanti, harusnya ini ada dibungkus pagar ini. Tapi oke lah, sampai sini Jo, untuk sampai pertemuan ke-7. Oke, jadi ini yang kita sesuaikan juga dengan materi. Jadi yang terakhir kan seperti ini. Nah sekarang, orang mau bikin penutup atap. Jadi yang orang bikin penutup atap ini didasarkan dari tampak. Jadi perhatikan ini tampak. Jadi tampak ini yang bagian sisi yang sebelah ini kan tangga, terus ini yang di batas dinding. Dari tangga dengan batas dinding ini masuk setengah meter ini. 50 cm. Sedangkan yang kanan ini masuk sekitar 65 cm. Jadi terang ambil patokan dulu itu. Untuk yang bagian depan, dari batas dinding paling luar, ini masuk 1,5 meter. Jadi setengah meter, ini setengah meter, atau patokan setengah meter lah, karena orang bisa patokan dari dinding, bukan yang dinding tangga. Setengah meter, terus ini yang sisi yang sebelah ini 65. Sedangkan bagian depan itu dia mundur 1,5 meter. Jarak bagian belakang itu 165. Ini dulu yang terang perhatikan untuk ukuran. Nah sekarang bagaimana untuk bisa membacking garis di sini? Yang di sini kan dia masuk setengah meter. Untuk cepat kita tinggal klik ini dinding ini, kita copy setengah meter seperti ini. Ini kan. Terus kita buat garis.
bentuk yang tadi kita hapus. Jadi ini kan sudah ada 3 garis tuh. Ini garis untuk pembatas. Kita copy ketebalan dinding 15 cm. Sebelahnya juga ini masuk 65 cm. Jadi ini kita copy 65 cm seperti ini. Terus kita buat garis. Atau bisa juga kita langsung buat kotak sini. Terus bentuk ini kita hapus. Jadi kita sudah ada ini, ada pembatas kan ini. Nah sekarang yang bagian depan ini kan ini masuk 1,5 meter. Ini mundur 1,5 meter. Kita copy ini 1,5 meter. Oh ya ternyata sejajar kan dengan ini. Nah ini juga kita buat garis. Garis seperti ini. Ini kita copy 15 cm. Satunya bentuk yang kita buat tadi kita hapus. Kita buat dulu garis-garis ini. Oh sebentar. Misalkan ini garis-garis ini harus jelas. Terus yang bagian belakang itu kita pindahkan 1,65 meter. Oke, kira-kira sampai sini. Sorry, tunggu ya. Oh ya, ini 1,65 meter. Oke, seharusnya dinding itu dia berakhir di sini. Berarti bukan 1,65 meter, 1,50 meter ini. Ini berakhir di sini sebenarnya. Ini 1,50 meter ini seharusnya ini. Tunggu sebentar ya. Oh betul betul. Ini 1,65 meter ini. Berarti yang kita copy tadi salah tadi. Ukurannya salah. Oh 1,60 meter, 1,65 meter pasti ini. Jadi ini terang ambil patokannya ini yang bagian kamar mandi ini. Terus terang kopi ini 15 cm. Jadi perhatikan yang terang mau ambil patokan ini. Oke. Tunggu sebentar ya.
Oke, terang lanjut. Sekarang dari garis yang terang back ini, usahakan ini garis-garis ini letaknya di atas dari dinding ini ya semua. Jangan sampai, jadi ini semua Sabantar ini ada di perpotongan garis ini yang akan pakai. Jadi selanjutnya ini kita bikin kotak. Cari yang dari pemotongan sini. Ini. Kurang ke sini. Terus ini kita tinggal offset 15 cm. Supaya nggak masalah, ini dinding ini kita hide dulu. Oke, garis-garis ini kita hapus. Terus kita offset 15 cm ke dalam. Seperti ini. Dindingnya kita hidupkan ulang. Jadi kita ini tinggal patokan dari sini. Nih. Oke, sekarang kita tinggal backing DP plat duct. Untuk plat duct, DP plat duct juga sama. Tapi usahakan ini kita coba bikin garis yang agak tebal. Terus kita bungkus ini. Yang bagian-bagian yang akan dibuat plat duct. Ini sekaligus nanti bisa untuk kita manfaatkan plat duct ini, kita bisa copy untuk jadi plafon. Ini juga. Oke, sekarang yang bagian satu ini kita tinggal bungkus. Oke, perhatikan ya, kita nggak pernah pakai garis line, tapi kita pakai garis polyline ini. Oke, seperti ini. Selanjutnya ini dinding ini kita hide ulang. Tinggal di garis yang ada ini. Terus ini kita tinggal extrude semua garis ini yang kita buat tadi. Extrude pakai yang 15 cm itu. Minus supaya dia ke bawah tuh. Minus 15 cm. Oke, seperti ini. Terus kita kasih hidup dinding. Oke, ini sudah tutup tuh ini. Oke, sekarang untuk bagian dinding ini terang tarik pakai press pull ke full sampai di titik yang dinding ini. Oke, jadi seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan layer plat duct. Plat duct beton. Nah, yang kita buat tadi ini kita masukkan ke layer plat duct beton. Sekarang kita tinggal buat ini. Dinding untuk penopang atap. Kita cek. Ini lebih tinggi, sesuaikan yang ada di tampak. Oke, 1 meter. Berarti kita extrude 1 meter. Selanjutnya kita subtract, potong. Ini yang bagian luar, klik, enter.
kita klik yang kotak yang bagian dalam. Oke. Menjadi lubang begini. Seperti ini. Oke, selanjutnya bagian belakang ini kita potong pakai slice. Oke, perintah slice, klik objek, enter, enter lagi satu kali. Titik poin yang satu ini, enter, klik, arahkan ke sumbu X satu kali, terus ke sumbu Z satu kali. Berpotong seperti ini. Jadi ini kita tinggal mau kasih naik di sini sekitar ini 15 cm. Jadi kita pakai perintah press pull, 100 dikurangi 15, berarti 85. Coba kita pakai minus 85. Jadi ini turun. Selanjutnya yang bagian depan juga ini kita potong, klik objek, enter, enter satu kali lagi, titik poin yang satu ini, arahkan ke sumbu X satu kali, sumbu Z satu kali, enter. Nah sekarang kita tinggal memotong ini, miringkan ini. Pakai perintah slice, klik objek, enter, enter lagi satu kali, dari titik poin ini, kita arahkan ke sumbu X satu kali, terus ke titik yang di sini. Terus kita enter. Nah ini sudah terpotong. Oke, sisa bagian ini nanti kita tinggal membuat bentuk atap. Jadi ini kita namakan dinding 3. Namakan satu layer dinding 3, dinding lantai 3. Nah, sekarang kita tinggal membuat penutup atap. Supaya nggak bingung, ini dindingnya itu kita pindahkan dengan jarak yang terukur. Ini kita pindahkan 15 meter. 15, 1, 2, 3. Kita sini. Supaya tidak mengganggu. Oke, sekarang ini kita buat wire mesh seperti ini. Coba warna hitam, terus buat garis yang agak tebal. Oke, gampang, ini kita buat kotak. Kotak yang ini. Terus ini kita extrude, atau kita boleh dashboard, mau extrude saja, terus naikkan sampai di atas ini. Selanjutnya yang bagian ini kita tinggal potong sama juga seperti kita memotong dinding yang tadi. Kita slice, klik objek, enter, dari titik ini arahkan ke sumbu X satu kali, ke titik ini satu kali. Terus ya. Selanjutnya kita tinggal sensor. Sebenarnya tadi nggak jadi tadi. Klik objek, enter, enter satu kali, tekan titik sini, X satu kali, klik, baru ke titik yang satu ini. Terus kita enter. Selanjutnya yang bagian atas ini kita hapus. Yang bagian ini kita move ke atas 5 cm. Ini enter. Nah seperti ini. Selanjutnya dinding ini kita pindahkan dengan jarak yang sama tadi, 15 meter, 15, 27. Oke.
dari startnya kita tadi pindahkan dulu. Ini kita copy lagi ke bawah 50 cm seperti ini. Nanti kita tinggal sisakan yang bagian atas, jadi kita pakai perintah subtract, klik objek yang di atas, enter, klik objek yang di bawah, enter. Selanjutnya bagian ini tinggal kita pindahkan 15 meter. Buat posisinya sekarang kan, ini atapnya seharusnya kan sekiranya bagian agak ke bawah. Jadi ini seharusnya kan ini tinggal tipis bagian dinding belakang. Oke, kita putar dulu. Ada pandangan seperti ini. Terus yang bagian ini kita copy dulu. Ya sebentar. Nah ini untuk mengcopy dengan arah miringan yang sama dengan objek ini, kita harus gunakan perintah UCS object. Ini ada perintah UCS object, kita klik ini, terus kita arahkan ke objek yang akan kita copy sesuai dengan miringan yang ada, kita klik. UCS-nya akan menyesuaikan dengan kemiringan yang ada pada objek. Terus kita klik objek, kita copy sejauh 20 cm. Seperti ini. Terus kita gabung dulu. Kita union. Misalkan ini digabung ya. Selanjutnya objek ini kita tinggal move dengan jarak 10 cm. Oke, jadi seperti ini. Nah sekarang ini kan kalau dilihat ini masuk. Oke, caranya ini kita tinggal perintah press pull, klik objek yang di atas ini, terus kita klik objek yang atap yang kita baru buat tadi, tapi yang bagian bawah. Oke, seperti ini. Sekarang kita pakai perintah press pull, objek yang satu ini, kita klik, kita arahkan ke sini. Nah sebelah juga sama, pakai perintah press pull tetap sama. Selanjutnya kita tinggal bisa gabung ini. Tambahkan layer atap. Klik ini objek, masukkan layer atap. Oke. Selanjutnya UCS-nya kita kembalikan ke Word. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Sampai sini ada pertanyaan? Gimana? Mungkin terlalu cepat? Bisa paham untuk membuat plat duct sampai atap ini? Bagaimana pas? Oke, kalau ada pertanyaan, ini kita tinggal rapikan untuk plat duct. Ini kan seharusnya plat duct-nya ini menyatu. Sedangkan di sini kan ada dinding. Kita harus menghilangkan ini. Caranya pertama kita potong dulu. Dinding ini kita potong. Kita klik ini. Kita slash klik dinding ini. Baru enter. Enter lagi satu kali. Kita klik dari titik poin ini. Arahkan ke sumbu X satu kali. Ke sumbu Z satu kali. Enter. Nah ini kan terpotong. Bagian ini kita akan turunkan 50 cm. Pakai perintah press pull. Kita klik objek ini. Kita pakai minus
5 cm atau 50 mili. Ini kan dia masuk. Selanjutnya kita klik yang letak yang satunya ini, terus kita sambungkan. Seperti ini. Di sini kita bisa gabung. Oh sebentar, ini seharusnya tadi kita turunkan jaraknya itu 10 cm karena nanti ini juga plat ini dia harus turun, ini harus turun juga 5 cm. Oke, ini kita turunkan 10 cm, minus 10 ke 100 mili seperti ini. Terus ini kita gabungkan dua ini, terus kita union. Selanjutnya darknya ini juga kita turunkan 50 cm, minus 50 mili atau 5 cm. Oke, jadi seperti ini. Karena ini kan nanti akan jadi macam tempat penampungan air kan. Ini atapnya kan ini sampai sini dia turun. Ini nanti pembatas untuk pembatas dinding. Ini kita bisa gabungkan lagi ini. Oke. Yang ini juga. Ini kan seharusnya dindingnya ini tidak kelihatan kan ini. Ini kita potong pakai perintah slice, klik, enter satu kali lagi, klik ke objek titik yang ini, arahkan ke sumbu X satu kali, ke sumbu Z satu kali, enter. Jadi bagian ini kita akan turunkan 10 cm. Kita press pull, klik objek ini, minus 100 mili kan kita pakai. Terus ini kita gabung. Selanjutnya kita union. Baru ini diturunkan 5 cm. Jadi seperti ini. Terus ini dirinya kita gabung lagi. Oke, yang bagian ini juga, ini harusnya ini turun 50 cm. 50 mili. Oke, sekarang kita putar. Oke, sekarang tinggal yang bagian satu ini kita turunkan 5 cm. Jadi untuk plat duct ini, nanti ini akan ada dinding-dinding pembatas. Jadi ini plat duct ini fungsinya juga sekaligus untuk sama dengan, jadi fungsinya juga sebagai talang sih, talang beton sih ini nantinya. Oke, jadi seperti ini. Sekarang kita tinggal coba buat untuk ini. Atapnya ini. Atap dak beton juga kan ini. Sekaligus nanti ada tambahan dinding-dinding ini. Dinding tempel. Nah, sekarang acuannya dari gambar tampak. Jadi perhatikan ini. Kita ambil dari gambar tampak. Ini 65 cm. Ini kita copy. Titik poin sini. Ke titik poin ini. Ini turun 65. Selanjutnya, ini kita akan menggunakan rotasi, tapi dengan menggunakan UCS. Ada yang biasa juga menggunakan rotasi 3D. Tapi kalau kita lebih cepat, ini kita tinggal putar. Sesuaikan dengan sumbu. Kita akan membuat sumbu Y ke atas. Jadi kita klik ini, pertahankan sumbu X. Terus kita enter. Jadi posisi UCS-nya seperti ini. Jadi klik yang X, terus enter.
Ini kita untuk memutar. Ini kita putar. Ini seperti ini. Oke, selanjutnya kita kembalikan ke UCS Word. Sekarang kita tinggal cek di tampak samping. Ini keluar berapa ini? Keluar 50 cm. Jadi yang bagian ini kita extrude, kita akan kita extrude 50 cm. Nah, seperti ini. Sekarang untuk membuat bagian dalam ini kita pakai perintah slice, klik dinding ini, enter satu kali lagi, pakai titik ini, kita akan memotong horizontal. Ini kita sudah dapat garis dindingnya ini. Kan? Kita bisa membuat kotak yang baru, atau kita bisa gunakan juga objek yang satu ini untuk, jadi kalau kita pakai perintah slice artinya kita akan membuat kotak yang baru seperti ini. Terus itu, setelah itu kita gabungkan yang tadi kita potong posisi yang kotak ini. Terus kotak ini kita extrude. Ke titik di bawah ini. Terus selanjutnya kita gabung. Oke, seperti ini. Kita masukkan ke flat duct. Ini salah satu cara kalau kita menggunakan tadi potongan dinding. Bisa juga tadi kita gunakan potongan yang ada ini. Jadi kita akan mau slice itu dinding, tapi yang kita slice yang flat duct yang kita buat tadi ini, yang bagian ini kita slice dua-dua seperti ini. Kita potong satu, baru yang ini juga kita potong. Terus selanjutnya bagian ini kita pindahkan ke sudut. Selanjutnya kita tinggal gunakan press pull, tarik ke depan. Bisa juga seperti ini. Jadi tergantung cara mana sih yang kita rasa paling cepat. Kita tinggal kita gabung. Jadi untuk AutoCAD ini untuk membuat sebuah bidang atau sebuah bentuk kita bisa menggunakan beberapa cara. Tergantung perintah yang mana yang kita rasa yang paling cepat. Nah di sini perintah press pull, terus ini apa? Extrude dan slice ini penting sekali dalam membuat objek 3 dimensi. Kita kebanyakan mengenalkan 3 perintah itu. Ada juga isi yang lain, tapi yang paling banyak dipakai yang 3 perintah yang tadi. Oke, sekarang untuk flat duct ini tadi yang bagian balkon ini sudah. Sekarang kita coba buat untuk bagian depan. Ini. Kalau kita hilangkan overheads. Sekarang bagian ini, satu ini kita copy dulu. Titik poin yang satu ini, kita pindahkan. Ke titik ini. Selanjutnya,
Ini kita putar. Jadi sekarang kita pertahankan sumbu Y. Y ini kita klik, enter. Posisinya Y tetap, tapi yang X menghadap ke bawah. Ini kita putar, rotasi, pakai titik yang satu ini. Kita arahkan ke bawah. Oke, selanjutnya, objek yang ini, UCS kita kembalikan ke UCS board. Ini kita pindah dari titik ini ke titik ini. Oke, jadi sekarang dindingnya sudah, yang kotak untuk membuat dinding sudah menempel. Ini kita tinggal extrude. Kita extrude. Jadi ke dalam, nanti kita gunakan minus. Perhatikan ini sumbu Z. Kalau sumbu Z, berarti kalau keluar ini positif plus. Ini kita mau buat ke dalam, berarti minus 15 cm atau 150 mili. Oke, seperti ini. Yes. Sekarang, oke, supaya gampang, sebelum kita extrude tadi, yang bagian lantai ini kita 10 dulu. Ini ke dalam itu 15. Yes, sorry. Yes. Oke, seperti ini. Lalu kita extrude ini. Minus 150. Seperti ini. Oke, sekarang kita akan buat yang baloknya ini. Jadi ini, kita akan buat ini. Kotak ring balok ini. Jadi ini kita bisa copy. Copy dulu ke sini. Selanjutnya ini kita putar. Pakai juga sumbu Y. Ini tinggal kita putar. Seperti ini. Terus kita pindahkan. Ini nanti menempel di sini. Jadi di sini. Sekarang yang garis yang tadi yang kita buat, ini kita extrude. Minus 150. Oke, seperti ini. Nah, ini kan nanti jadi kanopi. Ini kita extrude, yang kanopinya itu 50 cm. Nah, sekarang ini kan bertumpuk. Ini kita gabung dulu dengan kolom. Seperti ini. Selanjutnya yang objek yang ini akan kita jadikan pemotong. Ini kita copy tempat yang sama. Gunakan perintah subtract. Objek yang kolom dengan balok ini kita akan potong. Klik enter. Objek ini jadi pemotong. Jadi seperti ini. Supaya nanti teksturnya mungkin lebih timbul, dinding yang satu ini kita pakai perintah press pull, kita tambahkan ketebalan 50 cm. 50 mili, 5 cm. Oke, jadi seperti ini. Sekarang kita tinggal tambahkan ini, yang dinding yang satu ini, yang ini,
Ini kita kotak ini kita copy. Jadi posisinya ini yang naik sekitar 15 cm. Oh ya, 20 cm. Ini copy. Oke, ke sini. Yes. Sebentar. Kita extrude saja di luar. Terus nanti kita putar. Ini kita extrude 15 cm dulu. Oke, selanjutnya ini kita putar. UCS kita putar lagi. Menggunakan sumbu Y. Bentar. Ini kita rotasi. Terserah, tinggal pilih yang titik yang mana. Yang penting posisinya vertikal. UCS kita kembalikan ke Word. Ini kita move. Titik ini. Sorry. Titik ini. Yes. Kita putar dulu. Kita pindahkan ke titik binding ini. Terus kita tinggal cek di tampak jaraknya ini 50 cm. Ini kita tinggal sorong 50 cm. Selanjutnya ini kita dorong ke atas 20 cm. Oke, jadi seperti ini. Terus ini kan kita akan buat timbul sekitar 50 cm. Jadi bentuk ini akan timbul 50 cm ya. Untuk mempertegas bentuk ini kita pakai perintah slash pull, kita tarik ke dalam 15 cm. Kita namakan ini dinding tambahan sih, dinding tambahan saja. Oke, ini kita klik, memasukkan ke layer yang kita buat tadi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Bagaimana kira-kira sampai sini bisa mengikuti? Oke, kalau pas, sekarang kita buat untuk carport. Carport ini tingginya 3,45 meter untuk kolom. Ini kolomnya ini kita extrude 3,45 meter. Oke, seperti ini. Terus kita cek di tampak samping untuk ketinggian besi 3,25 meter dengan jarak 0,5 meter. Kita akan gunakan besi, ini besi hollow, diameter 25.
Oke. Jadi kita gunakan kolom ini, kita copy diameter 25 dulu. Seperti ini. Selanjutnya kita perintah slice. Klik objeknya, enter, enter satu kali lagi. Klik objek titik yang potongan ini, ke sumbu X satu kali, ke sumbu Y satu kali, karena kita akan memotong horizontal. Objek yang kita copy tadi ini kita hapus. Nah sekarang ini ada objek batas yang kita buat tadi. Kita akan buat besi hollow-nya dulu. Kita gunakan besi hollow 7550. Besi. 2075. Artinya ini kita putar. Menggunakan sumbu X, sumbu Y, ini kita putar seperti ini, kemudian ke bawah. Oke, terus yang bagian bawah ini kita offset 2,5 mili. 15. Pindahkan ke bawah sini. Ini terus kita pindahkan ke titik ini. Kita buat garis. Ini kita ya, jadi yang bagian bawah jaraknya 50 cm. Kecil ini, sorry. Ini setengahnya sih. Oke, nantinya dua objek ini kita extrude sama-sama. Ke titik ini. Ini kita gabung dulu. Oke, sekarang objek ini kita copy dulu keluar. Ya, sorry. Kita pindahkan dulu keluar, karena kita akan membuat rangkanya ini, kita pindahkan jarak 5 meter. Yes. Ini kita copy. Selanjutnya yang bagian ini kita putar ke sumbu Y. Ini kita putar dulu seperti ini. Terus kita pindahkan ke titik ini. Selanjutnya ini kita potong. Ini kita move. Kita buat garis bantu dulu ini. Kita akan menggunakan perintah array dengan menggunakan garis ini sebagai path. Nantinya bagian ini kita pindahkan lagi. Kita kembalikan 5 meter. Nah sekarang objek ini kita akan copy. Pastikan ini ada di tengah. Seperti ini. Ini kita akan copy dengan jumlah
Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Jadi kita akan membuat objek ini berjajar 8 buah, tapi yang bagian-bagian pinggir itu nanti kan kita hilangkan. Jadi total ini akan menjadi 10 batang ini. Jadi kita pakai perintah array path ini. Kita klik objek, enter. Kita klik garis ini, enter. Jadi, klik tadi langsung keluar perintah ini. Sekarang kita dalam penggunaan perintah array ini, kita harus ganti dulu metodenya. Metode ini kita klik, kita pilih divide. Terus itemnya ini, yang bagian ini, item ini kita ganti sesuai dengan jumlah yang kita inginkan tadi, 10. Jadi kan 8, tapi kan ada pinggir-pinggir yang nanti akan dihapus, jadi kita buat 10. Enter. Jadi otomatis ini objeknya ini akan berjajar sesuai dengan pembagian jarak yang tadi. Selanjutnya yang bagian pinggir ini kita hapus. Dari sini juga kita hapus. Objek ini, kalau ragu silakan ini bisa di grup dulu. Kita grup, terus ini kita pindahkan dengan jarak 5 meter. Oke, jadi seperti ini. Sekarang kita tambahkan layer besi. Anggap saja untuk semua besi ini kita akan masukkan ke layer besi ini. Nah sekarang objek ini kita tinggal copy kita mirror saja ini sebenarnya. Tapi pastikan garis ini dia mewakili 2 buah kolom. Tapi kalau ragu ini kita copy saja keluar dulu. Terus kita buat garis baru di sini. Seperti ini. Ini objek ini kita hapus. Sekarang yang rangka besi tadi ini kita tinggal mirror, kita gunakan ini garis bantu yang kita buat tadi ini. Oke, seperti ini. Nah, sekarang ini kan objek yang ini kan ini kita tidak perlukan lagi yang bagian ini. Oh, ini tetap, tapi jadi ini kan ini dia memotong. Jadi sekarang objek ini kita akan potong, tapi ada yang bagian yang ada di dalam ini. Ini bisa kita hapus. Sebentar, ini kita ungroup dulu. Jadi bagian ini kita hapus. Supaya rapi, sebaiknya ini besi ini kita potong pakai perintah slice. Dengan objek kolom. Titik ini ke arah sumbu X 1 kali, Y 1 kali, enter. Ini untuk merapikan saja sih ini. Dari yang bagian dalam ini. Tapi kemungkinan kalau agak lama, silakan tidak apa-apa juga kalau mau dipertahankan besinya seperti itu. Oke, selanjutnya ini kita tinggal membuat rangka yang untuk yang bagian tengah. Sekarang objek ini kita tinggal gunakan 2 objek ini. Ini kita pindahkan jarak 10 meter. Seperti ini. Terus yang bagian ini kita putar. Gunakan juga sumbu untuk UCS. Pakai UCS X. Ini kita copy dulu. Terus ini kita putar. Seperti ini. Kembalikan UCS-nya ke UCS Word. Terus ini kita move. Titik ini. Supaya objeknya dipindah sesuai dengan ini sejajar. Untuk yang bagian ini kita pakai tambahan bantuan untuk slice.
pakai objek ini untuk sebagai objek pemotong seperti ini. Terus ini kita tinggal pindah. Pindahkan di bentar. Ini kan sudah terpotong, ini kita tinggal pindahkan di sini. Seperti ini. Selanjutnya ini kita gabung lagi ini. Sekarang objek ini kita tinggal pakai perintah ini paste pull. Kita tarik sampai ke titik ini. Sekarang yang bagian tengah ini kita akan copy. Selanjutnya ini kita putar ya. Y, enter. Ini kita putar. Seperti ini. UCS kembali ke Word. Ambil yang bagian middle. Dipindahkan ke tengah-tengah ini. Oke, sekarang objek yang satu ini kita copy. Ini boleh kita putar. Seperti ini. Ini kita copy. Ini kita pindahkan. Seperti ini. Ini bagian atas akan kita potong pakai perintah slice. Dengan titik potong dari sini. Titik ini. Yes. Bagian ini kita buang. Sorry. Kalau titik potongnya kita gunakan ini karena tumpuannya kan nanti di sini. Oke, sekarang kita akan membuat garis. Jadi ini kita copy dulu. Pastikan ini ada garis tengah ini. Yang kita akan gunakan juga perintah array dengan garis ini sebagai path. Ini kita hapus. Kita gunakan perintah array path. Kita klik objek ini. Sebentar, kita cek dulu untuk berapa jumlah sheet. 1, 2, 3, 4. Jadi 5. Jadi kita akan membuat 5. Jadi kita gunakan perintah array path. Kita klik objek ini. Enter. Kita klik garis ini. Terus habis itu kita seperti tadi metodenya kita ganti ke divide. Terus itemnya kita isi 5. Oke, seperti ini. Dari sini kita hapus. Bagian ini kita hapus. Objek yang ini kita pindahkan move dengan titik poin titik ini ke sini. Terus batangan ini kita hapus. Sekarang kita tinggal move dengan jarak 10 meter. Ingat ini kita akan buat 2. 1, 2, 3, 4. Jadi objek ini kita copy. Ketikkan dari titik ini ke sini. Oke, jadi rangkanya ini sudah. Selanjutnya yang bagian atas juga ini masing-masing kita akan copy sesuai dengan jumlah rangka yang ada. Ini. Sini, terus
Oke, jadi untuk rangkanya ini sudah cukup ini seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat kaca. Kaca penutup. Kaca penutup kita copy saja ini. Jarak 5 meter. Sorry. Ini tadi pun kamu copy 5 meter. Oh ya, kita buat 10 meter. 10 meter saja ini. Terus ini kita mirror. Selanjutnya kita buat ini garis baru. Misalkan pakai garis ini polyline. Yang terakhir kita langsung tutup C. Enter. Sekarang yang garis ini kita extrude, kita buat tebal 5 cm saja ini. Oke, sekarang kita tinggal pindahkan. Ini kita tambahkan layer kaca. Jadi kaca ini kita move dari titik ini ke titik sini. Sorry. Ini kita move titik ini ke titik ini. Nah sekarang ini kan ada jarak. Ini kita pindahkan lagi. Ini ada midpoint. Kalau perhatikan di garis ini, kita move titik midpoint ini ke sini. Oke, kira-kira sampai sini. Bagaimana? Bisa diikuti? Oke, kita bikin aja terus Kang. Nanti tinggal mau cek di apa di YouTube-nya. Ini belum semua sebenarnya ini. Ini masih ada untuk apa? Dari pagar di sini. Tapi oke lah. Mungkin praktek terus mau sampai sini. Jadi untuk oke kita coba buat percepat untuk bagian belakang. Tampak belakang ini. Di kotak ini kita copy. Ini juga dan ini juga. Kita copy terus kita putar. Terus ini kita pindahkan.
Oke, kira-kira seperti ini. Sekarang ini kita tinggal kita extrude. Dua puluh. Ini kita subtract paste tool seperti ini. Kita akan slice ini, kolom ini kita potong. Ini kita move dulu 1 meter. Yes. Ini kita slice supaya gabung. Ini kita copy. Untuk selanjutnya kita union. Ini kita kembalikan lagi. Ya, seperti ini. Ini kita putar. Sekarang kita slice lagi ini. Ini lantainya kita gunakan paste tool. Ini juga sekarang ini kita slice juga ini. Kita akan buat balok ini. Kita akan press pull, ambil objek ini ke titik ini. Ini juga sama. Ini juga. Sekarang yang bagian ini. Batiknya itu digabung. Oh, ya, oke. Sudah tergabung. Sekarang kita tinggal buat plat duct. Ini plat duct-nya ini saja kita copy yang lantai ini. Terus kita turunkan 50%. Seperti ini. Oke, yang bagian ini source-nya ini dari ini. Ini kita slice. Ini juga
Artinya kita garis full 10 cm, mulai 10. Selanjutnya bagaimana kita gabung. Oke, sepertinya ini ada yang timbul di sini. Ini kan ada plat-platnya yang timbul. Sekarang kita gunakan dinding ini sebagai pemotong. Kita copy ini dinding ini. Kali. Terus kita gunakan substrat. Kita gunakan klik objek ini. Terus kita gunakan dinding sebagai pemotong. Oke. Oke, saya kira sampai sini aja. Untuk tralis, silakan kalau kalian bisa untuk menambahkan. Kalau enggak juga enggak masalah. Jadi kita rasa untuk tugas sampai sini aja. Karena kalau untuk kita bisa bikin cepat, tapi takutnya nanti mungkin nggak bisa mengikuti. Oke, kira-kira sampai sini bisa. Untuk tugas praktek, kalau untuk tralis tadi ini bisa gunakan pakai perintah ini sih sebenarnya. Ini bisa pakai perintah ini, array path tadi untuk membuat rangka ini, rangka atap penutup yang carport ini sih. Sebenarnya masih ada lantai sini sih sebenarnya. Ini kan ada lantai ini. Sebenarnya di sini ada lantai ini. Lantai untuk carport. Bagaimana bisa kira-kira kalau sampai sini untuk tugas? Menir boleh mau tanya Menir? Silakan. Menir kita Menir masih belum jadi Menir waktu jabat slice Menir. Oh. Oke, habis ini kita masih bingung Menir tuh Menir itu DP perintah Menir. DP tools ada Menir, cuma DP penggunaan Menir tak masih bingung Menir. Oke, kita kasih bentuk-bentuk yang ini dulu ya, bentuk-bentuk yang sederhana ini. Ini kotak. Nah, fungsi dari perintah slice seperti ini ya. Jadi perhatikan di saat ini klik perintah, ini ada pilihan-pilihan nanti akan muncul di command line. Ini perintah slice. Jadi pertama yang ditanyakan objek kan. Klik objek. Itu one found. Jadi satu sudah dicek. Boleh jadi 1, 2, 3 objek terserah. Tapi kita kasih contoh ini satu objek. Selanjutnya setelah tidak ada lagi pilihan kan kita enter. Ini ada muncul pilihan sebenarnya sini. Kita biasa pakai ini 3 point. Kalau tidak ada tinggal klik dulu 3 point ini. Dia ini perintah slice ini. Selama mau digunakan pakai perintah 3 point, dia akan berlaku terus. Sekarang kita akan memotong bagian tengah. Jadi titiknya kita ambil di midpoint ini. 1, dia mintakan 3 poin. 2, 3. Selanjutnya enter. Nah, sekarang kalau kita akan memotong diagonal ini, miring ini, kita tinggal klik objek ini, enter. Ini kan 3 poin. Lagi satu kali. Klik titik yang di bawah ini, 1. Baru 2, 3. Enter. Nah mungkin tadi mungkin ada kalanya ini jadi kita coba potong, kita sudah coba ke titik. Kita cuma tentukan satu titik, terus kita gunakan ini sumbu X, Y atau Z. Kalau kita ingin memotong ini diagonal, ini kita bisa gunakan titik yang di luar. Jadi pertama kita klik dulu objek, enter sekali lagi dari titik. Jadi kita gunakan yang pokok yang titik 1 ini dan
titik ini, itu titik ini kan sama. Jadi kita klik dulu titik pertama ini. Arahnya kan tetap mengarah ke sumbu X. Jadi kita tinggal tarik sumbu X keluar. Terus kita tinggal klik satu titik ini. Terus kita enter. Kira-kira sampai di mana? Maksudnya DPB orang untuk perintah ini seperti apa? Sampai yang belum jadi dong. Kita bener boleh tap share video bener kung kasih lihat tapi laptop bener. Oh, oh enggak. Boleh nggak ada atau coba nggak ada share screen ya? Kita bikin nggak host. Kita bener cuma dari HP bener dan enggak. Soalnya kalau di laptop mau pakai Zoom lagi so. Iya bener. Kalau perintah slice sih DP simple seperti itu dong. Kalau untuk slice, jadi kalau lupa contoh kita bikin tadi lupa satu objek ini, terus kita mau slice kita tinggal copy ini, kita bikin seperti ini tuh. Kita cuma ingin menentukan DP, jadi objek ini akan kita potong, kita ubah warna dulu. Yang warna merah ini kita akan potong, tapi kita gunakan objek ini sebagai pemotong. Ini jadi kita copy, habis itu kan ini kita hapus. Jadi ini kita klik objek ini, nanti kita tentukan titik poin yang satu ini. Selama itu hanya bersifat diagonal atau vertikal, kita biasa gunakan ini sumbu X yang Y, atau kalau vertikal berarti antara sumbu X dengan Z atau sumbu Y dengan Z. Jadi kita tinggal klik ini, arahkan ke sumbu X satu kali, klik. Ini arahkan ke sumbu X satu kali, baru ke sumbu Y satu kali, enter. Ini kita hapus, ini sudah terpotong. Tinggal perhatikan DP urutan. Karena memang untuk menguasai perintah-perintah 3 dimensi ini, yang patut diperhatikan perintah-perintah yang nanti keluar di command line ini. Jadi pahami baik-baik yang ini, yang di perintah-perintah ini. Ini penting sekali karena yang kita bilang tadi, ini yang extrude, press pull dengan substrat slice ini penting sekali. Nanti juga ada gabungan bagaimana kalian menguasai perintah-perintah yang ada di ini. Perintah ICS ini penting juga karena bisa kalian akan memutar-mutar objek. Dan memutar objek berarti kalian harus memutar ICS. Karena ada juga yang terbiasa dengan menggunakan perintah 3D rotate. Dan itu untuk kita lain-kali kalau kurang salah klik, lain-kali DP arah putaran berbeda. Makanya kita selalu gunakan untuk rotasi 3 dimensi, kita manfaatkan UCS ini. Masalahnya di mana kira-kira, Stefanus, untuk slide? Di titik-titik potong ini pasti. Iya bener. Kalau misalnya kita mau potong tuh bener tuh balok yang sebelah kanan, misalnya dorang dua bener di ukuran berbeda tuh. Kong tamu si potong yang balok yang kedua itu tamu si sama di tinggi yang sama dengan balok pertama. Oh, contoh rupa ini kan? Iya bener. Ini kan beda tinggi tuh. Jadi kalau Pak ini beda tinggi, kalau ini lebih tinggi, berarti kalau kita mau potong kita pakai objek yang ini kan. Jadi kita tinggal klik objek ini, kita enter lagi satu kali, kita tentukan DP titik poin ini. Kita arahkan langsung ke kanan atau sesuai kalau sumbu, perhatikan sumbu X ini satu kali, sumbu Y satu kali, terus kita enter. Oh, berarti kalau dia terpotong, berarti setidaknya kalau enggak dia sama tinggi, ini yang lebih tinggi. Berarti kalau begitu, kalau ini yang lebih tinggi, yang sebelah kanan lebih tinggi, yang sebelah kiri ini lebih tinggi, kita gunakan ini yang sebagai pemotong. Seperti ini. Ini kan terpotong. Berarti yang ini lebih tinggi. Bagaimana, Stefanus?
Iya, bisa Mir. Oh, yang lain bagaimana? Kira-kira bagaimana bisa paham? Karena untuk kelengkapan sebenarnya di sini masih harus tinggal melubagi jendela, terus ada penambahan tralis, pagar untuk balkon depan dan balkon belakang. Cuma terang ini sejam setengah 10, kita rasa sampai sini aja. Ingat, ini DP tugas, setidaknya kita minta hari Sabtu, ini kita sempat panjangkan DP waktu. Kalau bisa selesaikan sesuai dengan apa yang kita baking ini, karena untuk minggu depan kita semua mau masuk di tugas mandiri, kita minta asistensi mulai dari Dena. Jadi minggu depan kita akan asistensi mulai dari Dena untuk tugas mandiri. Jadi siapkan untuk tugas mandiri yang kalian akan buat. Jadi di sini juga kita sudah sempat ini bikin pintu. Tapi nanti mungkin minggu depan kalau ada waktu senggang kita akan coba menerapkan, karena nanti kan ini tugas 3 dimensi juga kalian akan buat. Untuk tugas mandiri kalian kan sampai 3 dimensi juga. Ini sebenarnya jadi ini masih ada tralis terserah ya, bebas kok semua tralis. Ini mau bikin bagaimana. Jadi ini sebenarnya masih ada juga yang bagian ini di atap. Ini kan nanti jadi talang sebenarnya. Oke, kita rasa sampai sini.